Jadi untuk video kali ini saya akan membahas mengenai materi kimia kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan. Nah, memang dalam materi kimia kelas 12 ini sudah relatif cukup sedikit dan kebanyakan itu memang hafalan seperti penamaan, protein, karbohidrat, dan lain-lain, polimer. Itu merupakan hafalan semua. Oleh karena itu saya memilih sifat koligatif karena menurut saya materi ini yang masih terdapat hitung-hitungan dalam kelas 12 ini. Jadi mungkin kita pertama kali mendengar di kelas 12 atau bahkan di SMA. Jadi sifat koligatif itu adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larutnya. Jadi dalam sifat koligatif ini memang terdapat dua komponen seperti dalam definisinya juga, itu ada namanya pelarut murni dan larutan itu sendiri. Jadi dari larutan ini kita dapat mengamati perbedaan-perbedaan dari pelarut sehingga terjadi beberapa perubahan yang dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Jadi dalam setiap pelarut atau setiap zat itu memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan tekanan. Jadi dengan adanya larutan, maka ada zat-zat yang dilarutkan lagi selain pelarut itu dan akan menghambat tekanan yang akan diberikan oleh pelarut itu sendiri. Jadi mengapa tekanan uap menurun? Karena terhambat zat yang dilarutkan. Untuk rumusnya sendiri yaitu bisa dari beberapa posisi, yaitu yang pertama delta P atau perubahan dari tekanan uap itu sendiri, P0 atau pelarut murni dikurangi dengan P. P itu adalah tekanan uap untuk yang larutan. Dan kemudian bisa juga cari dengan delta P sama dengan X T dikali P0 atau yang pelarut itu lagi. Atau juga bisa dicari dengan P yaitu yang larutan sama dengan XP kali P0 itu yang pelarutnya itu sendiri. Jadi X itu apa dan XP? XP adalah fraksi mol terlarut. Jadi fraksi mol terlarut ini ya seperti namanya juga fraksi, itu terdiri dari mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, jadi dari sini diketahui bahwa mol yang di bawah itu adalah merupakan mol totalnya. Sementara untuk XP atau mol pelarut itu adalah NP, itu mol pelarut ditambah dibagi NT tambah NP. Mol terlarut tambah mol pelarut itu totalnya. Kemudian yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Jadi seperti umpamanya tekanan uap itu tadi, dalam larutan pasti akan ada yang dilarutkan lagi selain daripada pelarut yang digunakan pada awalnya, yaitu pelarut murni. Jadi ibaratnya dalam larutan tersebut akan ada partikel-partikel lain selain daripada pelarut murni yang akan membuatnya semakin sulit dan semakin sulit untuk diurai. Jadi diibaratkan bahwa titik didih naik karena akan lebih sulit diurai untuk menjadi gas. Perlu diketahui juga, pelarut murni itu biasanya merupakan H2O yang diberikan dalam soal-soal. Jadi rumusnya untuk yang ini adalah diberikan delta TB. TB itu adalah suhu dalam B itu boiling atau titik didih. Rumusnya itu M dikali KB dikali I. Jadi M ini adalah M kecil yaitu molalitas dan KB ini adalah yaitu merupakan kenaikan titik didih molal karena memang dalam satuan molal awalnya, dan I ini nanti akan dibahas yaitu dalam merupakan faktor Van Hoff yang akan dibahas dalam nantinya lagi. Jadi karena memang ada dua, yaitu dalam pelarut dan larutan itu sendiri, maka untuk mencari TB larutan yaitu pertama-tama kita TB pelarut terlebih dahulu ditambah dengan delta TB.
Seperti yang saya bilang tadi, dalam pelarut murni biasanya digunakan H2O yang sudah kita ketahui titik didihnya merupakan 100 derajat Celcius. Maka biasanya dimasukkan dalam TB pelarut yaitu 100 derajat Celcius. Berikutnya yaitu penurunan titik beku. Jadi memang penurunan titik beku ini mirip sekali dengan kenaikan titik didih. Jadi karena adanya larutan, maka ada zat yang akan dilarutkan selain daripada pelarut murni yang kita gunakan. Jadi oleh karena itu, maka akan lebih sulit dibeku. Jadi ibaratnya memerlukan suhu yang lebih rendah untuk membekukan larutan daripada pelarut murni. Rumusnya mirip dengan dari kenaikan titik didih, namun perbedaannya hanya ada dalam F-nya, yaitu freezing atau beku. Jadi rumusnya merupakan molaritas juga sama dikali Kf atau penurunan titik beku molar dikali dengan I, yaitu faktor Van Hoff yang nanti akan dibahas. Jadi untuk TB larutan kan kita menggunakan TB pelarut ditambah data TB, sama juga dengan ini. Namun yang membedakan itu adalah yang pertama itu adalah penggunaan istilahnya yaitu TF larutan. TF larutan nanti akan sama dengan yaitu TF dari pelarut. Nah, karena kenaikan titik didih itu ditambah, maka penurunan itu adalah dikurangi dengan data TF. Karena kita tahu pelarut yang biasa digunakan yaitu H2O dan kita ketahui titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Maka biasanya TF pelarutnya yang digunakan yaitu 0 derajat Celcius. Yang terakhir itu adalah tekanan osmotik. Dari namanya sendiri kita sudah ketahui bahwa osmotik itu merupakan dari osmosis, yaitu perpindahan air dari membran yang semi permeable. Dan oleh karena itu maka tekanan osmotik dapat diistilahkan sebagai untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik agar tidak terjadi yang satu hipertonis atau hipertonis. Jadi untuk rumusnya sendiri yaitu P atau tekanan osmotiknya sendiri sama dengan M, yaitu molaritas dikali R, itu konstanta yaitu 0,082, konstanta gas ideal. T itu suhu dalam Kelvin, dan I yaitu faktor Van Hoff. Jadi inilah keempat rumus dari hal tersebut. Kemudian kita membahas mengenai I. I ini sendiri merupakan faktor Van Hoff yang sudah dituliskan dalam beberapa rumus yang sebelumnya. Rumusnya itu 1 tambah N-1 alfa. Nah, mengapa ini merupakan sebuah faktor? Karena memang dalam perhitungan ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu N. N itu adalah jumlah molekul. Jadi jumlah molekul ini ditentukan dari melihat larutan tersebut. Misalnya kita memiliki NaCl. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 1 Na dan 1 Cl. Maka akan menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2 jumlah molekulnya atau N-nya. Kemudian untuk contoh berikutnya, misalnya H2SO4 yang muatan H dan SO4-nya berbeda. Di sini kita lihat bahwa ada 2H dan 1 SO4. Kita melihatnya bukan ada 4O, melainkan kita melihat ada 1 SO4. Ini merupakan karena dibagi menurut dengan senyawanya masing-masing. Jadi dapat diketahui 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi untuk alfanya sendiri, alfa adalah derajat ionisasi. Mengapa demikian? Jadi dalam derajat ionisasi sendiri, ini karena adanya beberapa jenis larutan. Yang pertama yaitu elektrolit. Elektrolit itu dapat menghantarkan listrik. Jadi karena dapat menghantarkan listrik, maka dikatakan bahwa derajat ionisasinya itu ada 2. Yang pertama itu lemah ketika derajat ionisasinya di tengah antara 0 dan 1, dan kemudian ada kuat yang terionisasi semuanya, yaitu alfa sama dengan 1. Nah, jadi dari sini memang kita dapat menentukan bahwa alfa yang ada dalam rumus faktor Van Hoff itu.
Namun yang kedua adalah non-elektrolit. Yang ini tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, jadi karena tidak dapat menghantarkan listrik, maka yang terionisasi itu adalah 0. Maka alfanya sama dengan 0. Nah, jadi apa saja yang elektrolit lemah, kuah, dan non-elektrolit. Untuk elektrolit lemah itu adalah sisanya. Sisanya dari apa? Selain dari elektrolit kuat. Jadi elektrolit kuat itu adalah terdiri dari basa kuat, asam kuat, dan garam. Nah, jadi maksudnya sisanya itu adalah sisa-sisa dari selain daripada elektrolit kuat. Jadi elektrolit lemah itu terdiri dari asam lemah, basa lemah, dan yang lainnya. Jadi contoh basa kuat yang sudah kita ketahui yaitu dari golongan 1, 2, atau 3 dengan beberapa pengecualian. Asam kuat berupa beberapa golongan 7, dan untuk garam sendiri ya perpaduan dari asam dan basa. Kemudian untuk non-elektrolit ini beberapa yang harus dihafal, yaitu yang paling umum adalah urea, sukrosa, glukosa, alkohol, dan gula. Nah, ini yang paling umum digunakan. Jadi untuk non-elektrolit ini sendiri, maka kita dapat ya langsung menentukan dengan alfanya sama dengan 0. Kemudian kita masuk kepada penerapan. Jadi dalam penerapan ini memang ada beberapa yang biasa suka ditanyakan, yaitu dalam ciri-cirinya. Yang pertama adalah tekanan uap. Tekanan uap diterapkan dalam kolam apung dan kadar garam yang dibuat mati. Kemudian yaitu titik beku, itu digunakan sebagai anti beku atau anti salju. Kemudian etilen glikol dalam radiator, ini memang cukup spesifik dalam setiap penerapannya. Dan kemudian ada pembuatan es krim atau es putar. Kemudian ada titik didih. Titik didih digunakan dalam misalnya garam ketika masak sayur atau mendidih, dan destilasi juga, yang seperti kita ketahui menggunakan berbagai macam suhu untuk memisahkan antara berbagai gas. Yang terakhir yaitu dalam tekanan osmotik. Ini digunakan biasanya dalam hubungannya dengan air. Yang pertama yaitu pengawetan dengan garam. Kemudian ada pembasmian lintah pakai garam. Nah, segitu saja untuk materinya. Kemudian kita masuk kepada contoh soal. Jadi memang rumusnya sendiri tidak terlalu banyak. Dan maaf, saya lupa tambahkan. Jadi untuk faktor Van Hoff ini dikalikan terhadap tekanan osmotik, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih. Namun untuk yang penurunan tekanan uap, maaf saya lupa tambahkan. Jadi faktor Van Hoff ini dikalikan dalam setiap kali ada mol terlarut. Itu dikali dalam sini, tidak ada dalam mol pelarut. Namun di sini juga ada. Itu dikali dengan I. Dan mungkin ini tambah observasi sendiri bisa belum diketahui, karena memang alfa dari non-elektrolit ada 0, maka jika kita masukkan ke sini, kita akan menemukan sisanya yaitu I-nya sama dengan 1 atau faktor Van Hoff sama dengan 1. Jadi oleh karena itu jika kita menemukan urea, sukrosa, glukosa, alkohol, dan gula, maka kita dapat langsung mengetahui bahwa faktor Van Hoff-nya sama dengan 1. Namun jika biasanya tidak diberikan dalam soal, maka biasanya alfanya atau derajat ionisasinya adalah 1. Kemudian kembali lagi kepada contoh soalnya, yaitu tentukan titik didih dan beku larutan 11,7 gram NaCl dalam 1 liter air.
KB-nya sama dengan 0,52 dan KF-nya sama dengan 1,86. Jadi memang KF dan KB ini biasanya diceritakan dalam soal. Namun jika tidak juga memang langsung saja perkalian dalam titik beku dan titik didih. Jadi pertama-tama ya kita masukkan saja dulu dalam TB, yaitu M kali KB kali I. Jadi untuk larutan NaCl ini kita dapat mengetahui bahwa NaCl ini merupakan elektrolit kuat karena mengandung basa kuat dan asam kuat. Maka derajat ionisasinya sama dengan 1, dan dalam contoh tadi kita sudah menemukan bahwa N-nya sama dengan 2. Maka langsung saja kita masukkan N-1 kali alfa, 2 kurangi 1 sama dengan 1 dikali alfanya 1 tambah 1, itu 2. Oh maaf. Kemudian molaritasnya dulu, maka massa dibagi mR kali 1 per massa pelarut kali KB-nya yaitu 0,52. Jadi untuk masanya per mR sendiri diketahui bahwa ada 11,7, dan untuk mR sendiri jika tidak salah Na itu merupakan 23 dan Cl itu merupakan 35,5. Jika ditambahkan maka akan mendapatkan 58,5 dikali dengan 1 per masanya air yaitu 1 liter. Namun jika diubah langsung 1 kg karena memiliki massa jenis yaitu 1 kg per liter dikali dengan 0,52 kali dengan 2. Maka didapatkan bahwa 0,208 derajat Celcius. Ini merupakan delta TB, yaitu perubahannya. Sementara untuk TB-nya sendiri kita sudah ketahui bahwa TB larutan sama dengan TB pelarut tambah delta TB, atau sama dengan tadi kita sudah ketahui bahwa biasanya pelarutnya memang kalau tidak dikasih tahu atau memang dalam kasus ini dikasih tahu dalam air, itu merupakan titik beku titik didihnya yaitu 100. Maka 100 tambah 0,208, 100, Celcius. Dan kemudian untuk delta TF-nya yaitu penerapan titik bekunya, itu sama saja dengan rumus yang tadi, perbedaannya hanya ada di KF-nya. Maka kita langsung saja, molalnya sudah kita ketahui dari yang sebelumnya, itu menjadi 0,2, langsung saja dikali dengan 1,86 kali dengan I-nya. I-nya sama dari yang sudah kita cari tadi, itu 2. Dan kita dapatkan bahwa 0,744 derajat Celcius. Nah, jadi dalam data TF ini merupakan 0,744. Namun ditandakannya itu TF-nya. TF-nya itu TF larutan sama dengan TF pelarut dikurangi delta TF. Karena memang merupakan penurunan titik beku. Jadi kita sudah ketahui bahwa di sini merupakan air yang titiknya itu 0 dikurangi dengan delta TF yaitu 0,744, maka menjadi minus 0,744 derajat Celcius. Jadi inilah kedua jawabannya. Jadi untuk mudah, memang untuk air sendiri bisa saja langsung diubah delta TF-nya menjadi minus, karena memang delta TF TF pelarutan titik didih titik beku pelarutnya merupakan 0 derajat Celcius. Segitu saja untuk materinya. Dan untuk tipsnya, mungkin yang pertama-tama itu adalah ya memang materi ini tidak begitu sulit, namun kita tidak boleh meremehkannya. Dan khususnya untuk penerapan ini suka tidak sangka akan ditanyakan pada soal-soalnya, dan mungkin ketika melihatnya akan sedikit mirip, namun ternyata memang bisa berbeda dan bisa dibedakan dengan mudah. Itu mungkin merupakan sesuatu yang penting. Yang kedua yaitu khususnya untuk rumus tekanan uap, ini merupakan ada beberapa. Ada yang bisa langsung mencari delta P atau penurunan tekanan uapnya, atau bisa mencari P-nya terlebih dahulu, atau maksudnya tekanan uap larutannya. Jadi memang ada beberapa cara, jangan sampai kebalik-balik antara XT atau XP dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga yaitu memang kita dengan mengetahui ini
elektrolit dan non elektrolit, kita bisa lebih cepat untuk menyelesaikannya. Misalnya dengan mengetahui elektrolit kuat yaitu sama dengan 1 dan non elektrolit sama dengan 0, maka kita dapat mencarinya dengan lebih mudah dan sangat berguna untuk menghafalkan asam kuat, basa kuat ini serta yang non elektrolitnya juga, agar suka, karena biasanya dalam soal itu tidak selalu diberikan, maka kita harus menghafalkan beberapa setidaknya untuk mengetahui wawasan kita. Cukup hafalkan yang umum saja, yaitu urea, sukrosa, glukosa, alkohol, dan gula. Segitu saja dari saya. Terima kasih.